Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Ketamakan Berujung Petaka. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Tinggal sedari kecil hingga dewasa di sebuah pedesaan yang berada tepat di tengah hutan belantara, membuatku merasa tak nyaman, mengalami kesulitan akses dalam transportasi dan kesulitan akses dalam komunikasi. Kepercayaan yang tidak semestinya dipercaya pun menjadi hal biasa di desa tempatku tinggal. Desa Rawa tepatnya. Penduduk di desaku sangat membatasi komunikasi antar satu dengan lainnya. Mereka akan berbicara jika hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Hanya ada satu penduduk yang mampu memimpin semua warga di desa itu, yaitu Bapak Denny, selaku kepala desa Rawa. Namaku Eki, pemuda berusia 16 tahun yang menetap dan tinggal di desa Rawa sedari aku belia. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku dan kedua adik kecilku. Kehidupanku dulu sangat jauh dari kata cukup. Bahkan untuk sekedar makan saja kami tidak mampu. Sampai akhirnya bapakku mendapatkan keajaiban berupa kekayaan yang aku sendiri pun tidak tahu dari mana asalnya. Namun karena hal itu, aku dan keluargaku menjadi keluarga paling kaya di desa. Bahkan kami pun membeli rumah baru di kota sebagai tempat untuk kita singgah saat aku dan keluargaku jengah dengan kehidupan di desa Rawa. Suatu ketika muncul rasa penasaran dalam benakku tentang bagaimana cara bapak mendapatkan uang selama ini. Saat aku tanya ke bapak, ia malah marah besar kepadaku dan kemudian menyudutkanku. Aku sendiri tidak mengerti mengapa bapak bersikap demikian. Namun rasa penasaranku tidak bisa begitu saja aku hentikan. Aku pun mencoba menyelidiki perlahan demi perlahan. Aku mulai mengamati kebiasaan-kebiasaan aneh bapak. Hampir di tiap malam Jumat, bapak selalu mengurung diri di kamar kosong tepat di samping dapur rumahku. Bapak mulai memasuki kamar itu tepat di jam 12 malam. Kemudian ibu pun menyusul bapak. Ibu berdandan dengan begitu cantik, lengkap dengan wewangian bunga 7 rupa yang melekat di badannya. Sudah siap, Bu? Aku menguping pembicaraan antara bapak dan ibu. Aku pun juga mengintip dari lubang kecil yang tak terlihat oleh bapak. Aku mulai mengamati setiap jengkal ruang kosong itu. Nampak patung-patung ular, sesajen, dan ranjang tidur tersusun rapi di sana. Ibu sudah siap, Pak. Tapi ibu takut. Kamu jangan takut, Bu. Semua demi aku, kamu dan anak-anak dan semuanya. Baiklah, Pak. Setelah ibu masuk ke dalam bilik itu, bapak pun keluar dengan begitu hati-hati. Langkah kaki bapak begitu lirih, bapak tidak ingin aku dan kedua adikku terbangun karenanya. Aku begitu penasaran akan apa yang ibu lakukan di dalam bilik itu seorang diri. Berdandan cantik lengkap dengan wewangian namun tanpa bapak di dalam. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam benakku. Aku terus memandangi ibu yang berada di dalam bilik seorang diri. Nampak ibu mulai membaringkan badannya di atas kasur. Ibu nampak tertekan dengan apa yang dilakukannya. Air matanya jatuh perlahan namun ia tak mampu berbuat apapun. Aku sangat khawatir dengan ibu saat melihatnya meneteskan air mata. Namun aku tak bisa berbuat apapun. Aku takut ketahuan oleh bapak dan ibu. Selang beberapa lama pandanganku semakin kabur sehingga aku tidak bisa melihat kejadian di dalam bilik itu. Aku hanya bisa mendengar suara ibu. Ibu merintih kesakitan dan menangis memohon ampun. Entah hal buruk apa yang dialami oleh ibu, aku semakin khawatir. Aku pun memberanikan diri untuk menghampiri ibuku. Ku ketuk-ketuk bilik kosong di mana ada ibu di dalamnya. Ibu kenapa? Ibu, buka pintunya.
Aku khawatir sama ibu. Ibu mendengar teriakanku, ia pun nampak kaget dan kemudian membuka pintu bilik itu. Keringat ibu nampak mengucur dari wajahnya. Ibu nampak marah saat aku mengetahui bahwa ibu berada di bilik itu. Ibu kemudian menamparku begitu kencang, aku tidak mengerti mengapa ibu bersikap demikian. Aku hanya bisa terdiam. Saat ibu memarahiku, pandanganku tertuju pada ruangan di depanku. Ada banyak sekali ular yang ada di bilik itu. Bilik itu nampak begitu engap dan panas. Aroma bunga 7 rupa pun tercium begitu pekat. Aku semakin tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sementara itu, ibu menyeretku untuk pergi menjauh dari bilik itu dan memaksaku masuk ke dalam kamarku sendiri. Kala itu amarah ibu pun tak mampu lagi ia bendung. Sesampainya di kamarku, ibu memarahiku habis-habisan, namun dengan nada yang begitu lirih. Meskipun sedang diambang kemarahan, namun ibu nampak begitu hati-hati saat bicara. Jangan pernah ceritakan apapun tentang apa yang sudah kamu lihat ataupun kamu dengar malam ini. Dan jangan pernah sekalipun kamu bertanya ataupun menyinggung kejadian ini ke bapakmu. Atau kalau tidak, kamu pun akan menjadi tumbal berikutnya. Aku tidak mengerti maksud dari perkataan ibu. Tumbal apa yang ibu maksud? Aku semakin tidak paham. Aku hanya bisa terdiam saat ibu memarahiku. Setelahnya ibu kembali ke bilik itu dan aku tidak lagi mengikutinya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, aku pun mencoba membaringkan tubuhku. Aku memandang langit-langit kamar sembari memikirkan hal-hal yang terjadi malam ini. Bapak, ibu, bilik itu, rintihan ibu dan tumbal. Rasanya mataku sangat sulit untuk terpejam setelah kejadian ini. Keesokan harinya kehidupan keluargaku nampak biasa, tidak ada keanehan yang terjadi. Namun aku melihat beberapa luka merah di badan ibu, terutama di bagian leher. Aku ingin sekali bertanya kepadanya, namun mulutku seakan terbungkam. Aku pun mencoba memikirkan waktu yang tepat untuk kemudian aku bertanya kepada ibu tentang semuanya, terutama maksud kalimat ibu semalam. Hari ini adalah tepat hari Jumat. Seluruh penduduk di desa Rawa berbondong-bondong untuk pergi ke bukit yang tak jauh dari pemukiman penduduk. Melakukan pemujaan menjadi sebuah kebiasaan di desa Rawa. Namun hal itu sangat berbeda dengan kebiasaan bapakku. Ia tak mengikuti penduduk lain pergi ke bukit. Ia malah pergi ke suatu tempat yang nampak begitu asing. Bapak kerap kali menyebutnya gua rahasia. Ia selalu pergi di hari Jumat seorang diri. Kini rumahku pun sepi. Hanya tinggal aku, ibu dan kedua adikku. Namun kedua adikku sedang tertidur saat ini. Mereka memang sangat gemar tertidur, terlebih lagi saat pagi hari. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan diriku. Aku pun memberanikan diri untuk mendekati ibu. Aku ingin menanyakan tentang semua keanehan yang aku jumpai akhir-akhir ini. Ketika itu ibu sedang duduk di teras rumah. Ini merupakan waktu yang tepat untuk berbicara secara perlahan kepada ibu. Ibu, Eki boleh duduk di sini, di samping ibu? Boleh. Mengapa penduduk di desa Rawa sangat sedikit ya, Bu? Dan mereka seringkali melakukan pemujaan di bukit, seperti yang mereka lakukan pada hari ini. Sedari dulu penduduk desa ini memang tidak boleh lebih dari 50 penduduk. Jika jumlah penduduk melebihi angka 50, maka akan ada salah satu penduduk yang akan meninggal. Itu sebabnya penduduk di desa Rawa begitu sedikit. Memang ada aturan tertulisnya ya, Bu? Tidak ada. Namun semuanya seakan sudah digariskan, meskipun tidak secara langsung tertuliskan. Penduduk desa Rawa juga sangat memegang kepercayaan itu. Dan mengapa mereka kerap kali pergi ke bukit untuk melakukan pemujaan? Alasannya yaitu karena mereka ingin agar desa ini tetap dijaga oleh leluhur kita. Itu sebabnya desa Rawa tidak pernah ditimpa musibah apapun meskipun kehidupan para penduduknya tergolong sangat sederhana. Lalu, mengapa Bapak berbeda, Bu? Berbeda apanya? Bapak tidak pernah sekalipun melakukan pemujaan di atas bukit. Bapak malah pergi ke gua rahasia yang hanya diketahui oleh Bapak saja. Bapak berbeda dengan mereka. Mereka sudah merasa puas dengan kesederhanaan mereka. Namun Bapak menginginkan hal lebih. Oleh karenanya,
Bapak menjadi orang terkaya di desa kita, Ki. Tapi aku tidak pernah melihat Bapak bekerja, Bu. Jadi dari mana kekayaan Bapak berasal? Saat mendengar pertanyaanku, seketika saja ibu terdiam tanpa kata sedikit pun. Ibu nampak kebingungan dan seakan tidak bisa menjawab pertanyaan dariku. Raut wajah ibu seketika saja berubah menjadi raut kesedihan. Aku pun menggenggam tangan ibu perlahan untuk menenangkan ibu. Ibu nampak menarik nafas panjangnya. Ibu pun kemudian bercerita tentang semua hal yang sangat ingin aku ketahui. Ibu menceritakan perlahan demi perlahan dari awal hingga saat ini. Kejadiannya bermula sejak 10 tahun lalu. Saat itu kondisi keluargaku sangatlah jauh dari kata cukup. Aku dan keluargaku hidup di bawah garis kemiskinan. Bapak dan ibu pun kerap kali bertengkar hanya karena persoalan yang begitu sepele. Singkat cerita, bapak kemudian pergi untuk menenangkan diri. Bapak menemukan sebuah gua yang letaknya cukup jauh dari desa rawa. Bapak kemudian masuk dan bermalam di sana. Ketika bapak terbangun dari lelapnya, ia terkaget saat melihat ular raksasa yang berada tepat di depan wajah bapak. Bapak menjerit namun tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Sebab gua itu sangatlah jauh dari pemukiman. Janganlah takut kepada aku. Aku adalah solusi dari semua permasalahan hidupmu. Bapak begitu kaget saat mendengar ucapan ular itu. Bapak pun kemudian ingin melarikan diri namun tubuhnya seakan terkunci. Apa maumu? Biarkan saya pergi. Kamu butuh kehidupan dan kekayaan, bukan? Benar. Aku membutuhkan itu semua. Tapi apa kaitannya dengan dirimu? Aku bisa memberikan itu semua, tapi dengan sebuah syarat. Aku tidak percaya terhadapmu. Biarkan aku pergi dari sini. Sang ular pun mencoba membuktikan semua perkataannya. Dihadirkannya segepok uang untuk membuat bapak percaya. Bapak pun melihat kejadian yang dibuat oleh sang ular dan dengan mudahnya bapak tergoda dengan apa yang dilihatnya. Baiklah, saya percaya dengan ucapanmu, wahai ular. Lalu apa syarat yang akan kamu ajukan kepadaku? Berikan tumbal kepadaku. Saya bisa memberikan tumbal orang-orang tua renta kepadamu. Aku bersedia. Tidak, aku tidak membutuhkan itu. Saya ingin kamu mengorbankan istrimu. Tapi saya tidak bisa. Adakah pilihan lainnya? Ada. Istrimu harus melayaniku tiap malam Jumat. Jika melanggar, maka istrimu akan menjadi tumbal. Silakan tentukan pilihanmu. Bapak pun menyanggupi syarat yang diajukan oleh sang ular. Tanpa berpikir panjang, bapak tidak sadar bahwa keserakahannya mampu menghancurkan keluarganya sendiri. Bapak hanya memikirkan kesejahteraan hidupnya tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggungnya, terlebih lagi ditanggung oleh istrinya. Perjanjian antara bapak dan sang ular pun terjadi. Sebagai bentuk awal perjanjian antara sang ular dengan bapak, sang ular memberikan beberapa kekayaan kepada bapak berupa uang dan emas. Bapak pun dengan perasaan bahagianya langsung menerima pemberian itu dan bergegas untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, bapak langsung memberitahukan semuanya kepada ibu, termasuk perihal perjanjiannya dengan sang ular. Pertama mendengar semua itu, ibu marah besar kepada bapak sebab ia tak ingin dirinya dijadikan tumbal secara sia-sia atas semuanya. Namun bapak mengancam akan menceraikan ibu jika ibu tidak mengikuti perintah bapak. Setelah itu dengan perasaan terpaksa ibu pun menyanggupi permintaan bapak dengan berat hati. Kini tiap malam Jumat ibu harus melayani sang ular tanpa boleh mengelak sedikit pun. Bahkan ibu pun sudah mengandung anak sang ular sebanyak 2 kali. Anak itu tidak lain tidak bukan adalah kedua adik Eki. Tidak heran, bola mata kedua adik Eki nampak kebiruan dan memiliki kebiasaan yang tidak sama dengan dirinya. Mendengar semua cerita dari ibu, aku sangat kaget dan tidak percaya. Terlebih perjanjian ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Aku tidak menyangka bapak begitu tega membiarkan ibu menanggung semua keserakahannya. Aku mencoba menenangkan ibu yang saat itu sangat terpukul.
Selama ini ibu tidak sanggup menceritakan semua yang terjadi dan apa yang ia alami kepada siapapun. Dan baru kepadakulah ibu mampu untuk bercerita. Nampaknya ibu sudah tidak sanggup untuk menanggungnya. Waktu 10 tahun bukanlah waktu yang singkat dan selama ini ibu sudah sangat menderita. Aku pun meminta izin kepada ibu untuk membantunya keluar dari permasalahan pelik ini. Namun, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menyusun rencana tanpa sepengetahuan Bapak. Sebab jika Bapak mengetahui bahwa aku sudah tahu semua yang terjadi, maka Bapak tidak akan segan untuk membunuhku atau bahkan menyingkirkanku sejauh mungkin. Aku berharap aku bisa menyelamatkan ibu. Waktu pun begitu cepat berganti. Pagi kini mulai menyapa hariku. Aku pun terbangun dari lelapku. Hari ini merupakan hari di mana aku harus berjuang keras untuk bisa menemukan solusi dari kepelikan yang terjadi di dalam keluargaku. Aku memutar otak begitu keras berharap ada keajaiban yang seketika saja datang menghampiriku. Aku memutuskan untuk keluar dari bilikku untuk sekedar mencari ketenangan agar aku bisa secepat mungkin menemukan jawaban. Tak sengaja aku berpapasan dengan kedua adikku. Kupandangi raut wajah kedua adikku perlahan, aku baru sadar bahwa sangat banyak perbedaan antara mereka dengan diriku. Perbedaan secara fisik maupun kebiasaan. Kini aku tahu apa penyebab perbedaan itu, yang tidak lain tidak bukan karena mereka anak hasil hubungan ibu dengan sang ular. Sementara aku benar-benar anak dari bapak dan ibuku. Namun aku tak pantas menyalahkan kedua adikku sebab mereka tidak tahu menau tentang hal apa yang terjadi. Aku pun mempercepat langkahku untuk beranjak pergi dari bilik rumahku. Tatapanku pun begitu kosong, bimbang, kalut, dan bingung. Semua menyatu menjadi satu. Aku ingin segera menyelamatkan ibu dari hal ini. Namun tetap saja aku tidak segera menemukan solusi untuk menyelesaikan semua ini. Saat aku sedang berjalan, tiba-tiba saja ada sosok lelaki tua yang menghampiriku. Lelaki tua itu menatapku begitu lama dan raut wajahnya nampak banyak sekali hal yang ingin ia beritahukan kepadaku. Aku pun memberanikan diri untuk menegurnya. Ada apa ya, Kek? Mengapa kakek memandangku begitu tajam? Ibumu akan segera dijadikan tumbal, nak. Maksud kakek apa? Kakek mengenal ibu saya? Tidak, tapi kakek hanya memberi peringatan kepadamu. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan ini semua, Kek? Hentikan bapakmu dan singkirkan kedua adikmu bila perlu. Bawa kedua adikmu ke tempat asal mereka. Maka ibumu tidak akan menjadi tumbal. Tapi itu tidak mungkin, Kek. Adakah cara lainnya yang dapat saya lakukan, Kek? Tidak ada. Setelah itu sang kakek pun berjalan meninggalkanku seorang diri. Aku pun mengejarnya, namun sang kakek tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Aku bahkan tak bisa mengejarnya meskipun langkah kakiku sudah kupercepat. Aku pun memikirkan semua ucapan kakek yang baru saja kudengar. Semua yang diucapkannya nampak begitu sulit untuk dilakukan, meskipun itu menjadi satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan ibu. Aku memutuskan untuk kembali ke bilik rumahku dan menceritakan semua yang diucapkan sang kakek kepada ibu. Meskipun perkataan sang kakek nampak tidak masuk akal, namun aku merasa semua yang dikatakan oleh sang kakek adalah sebuah kebenaran dan hal ini harus aku bicarakan kepada ibu. Ibu hanya bisa meneteskan air mata saat aku menceritakan semuanya. Ibu pun memilih untuk berserah diri kepada keadaan. Ibu merasa tak ada yang bisa diperbuatnya. Menghentikan bapak adalah satu hal yang sangat mustahil. Bapak adalah sosok manusia yang tergila-gila dengan harta. 10 tahun dengan kekayaan yang begitu melimpah tak mungkin bisa membuatnya merasa cukup. Terlebih pengakuan sebagai orang terkaya di desa rawa. Hal itu merupakan impian bapak yang tak mungkin mau ia lepaskan. Ia bahkan rela mengorbankan apapun asalkan kekayaan dan pengakuan berpihak padanya. Selain itu, mengembalikan kedua anak ibu ke tempat asalnya yang tidak lain adalah gua rahasia sang ular merupakan satu dari sekian hal yang mustahil untuk dilakukan.
Sebab ibu sangat menyayangi adik-adikku itu, meskipun mereka merupakan anak jelmaan dari sang ular. Namun keduanya tetap lahir dari rahim ibu, sehingga ibu tidak mungkin tega mengorbankan kedua adikku itu. Aku akan bercerita dari hati ke hati dengan Bapak, Bu. Aku berharap semua ada solusinya. Apakah kamu yakin? Aku sangat yakin, Bu. Ibu percaya saja denganku. Ibu pun kemudian memberikan izin kepadaku meskipun dengan sangat berat hati. Meskipun usiaku masih sangat muda, namun aku harus bisa mengatasi pelik di dalam keluargaku. Aku pun menanti kepulangan bapak agar aku bisa mengajaknya berbicara. Tak berselang lama, aku mendengar langkah kaki bapak dari kejauhan. Aku melihat bapak sedang berjalan ke arah bilik rumahku. Bapak nampak begitu lelah, aku pun menyambutnya dengan begitu hangat. Ini bukanlah momen yang tepat untuk mengajak bapak berbicara. Aku akan mencari waktu yang tepat saat bapak tidak dalam kondisi lelah ataupun lainnya, agar bapak bisa dengan mudah memahami dan mengerti semua perkataan yang akan aku lontarkan. Ceritaku pun tertunda. Tepat 2 hari setelah aku mengurungkan niat untuk bercerita kepada bapak, aku pun kembali membulatkan niatku tepat di hari ini. Suasana hati bapak nampaknya sedang baik-baik saja. Terlihat bapak sedang asyik meminum secangkir kopi hitam di teras rumah. Ibu pun sedang sibuk memasak di dapur dan kedua adikku pun tertidur di kamarnya. Perlahan aku mulai menghampiri bapak dan bapak menyambutku dengan begitu hangat. Bapak masih belum tahu bahwa aku sudah mengetahui banyak hal tentang perilaku buruk bapak yang 10 tahun lamanya ia lakukan. Bapak pun memintaku untuk duduk di sampingnya dan tak lupa menawarkan kopi hitam miliknya kepadaku. Aku pun mulai membuka obrolan dengan bapak. Bapak, boleh tidak Eki bertanya beberapa hal kepada bapak? Boleh, Nak. Ada apa? Kamu butuh uang untuk membeli sesuatu atau bagaimana? Bukan, Pak. Eki tidak butuh uang ataupun apapun kok, Pak. Sebab apa yang bapak berikan kepada Eki dan adik-adik sudah lebih dari cukup. Lantas, apa yang ingin kamu tanyakan? Dari mana asal muasal kekayaan bapak? Apa benar bapak melakukan perjanjian terlarang dengan jelmaan ular yang bapak temui di gua rahasia? Apa benar bapak menjadikan ibu sebagai tumbal, sebagai syarat di dalam perjanjian bapak tersebut? Dan apa benar kedua adikku bukanlah anak dari bapak, melainkan anak dari jelmaan ular yang sudah menyetubuhi ibu? Mendengar semua ucapanku, bapak nampak kesal, dan ia pun naik pitam. Sontak bapak menamparku begitu keras. Aku kaget seketika. Tamparan bapak tepat mengenai pipi kiriku hingga membuatnya memerah. Aku pun tersentak dan kemudian meneteskan air mata. Maafkan Eki, Pak. Eki tidak bermaksud untuk menyudutkan bapak. Tapi apa bapak sadar jika perbuatan bapak tersebut bisa menghancurkan ibu? Selama 10 tahun dan hampir di tiap malam Jumat ibu harus melayani jelmaan ular itu tanpa henti, bahkan tanpa jeda sedikit pun. Sementara bapak bersenang-senang dengan upeti yang bapak terima dari jelmaan ular itu. Apa bapak tidak kasihan melihat ibu? Selama ini ibu menangis, menjerit dan bahkan merintih kesakitan. Namun ibu tidak bisa berbuat apapun selain menuruti kemauan bapak yang menurut Eki sudah keterlaluan. Apa bapak tidak ingin menghentikan semua ini? Mau sampai kapan, Pak? Sampai ibu mati dan terbujur kaku karena harus melayani jelmaan ular itu? Jika bapak tidak berbuat demikian, maka kamu akan hidup kesusahan atau bahkan kamu dan ibumu akan mati kelaparan. Hidup di tengah-tengah keterbatasan adalah sebuah kutukan. Apa kamu mau hidup namun seolah-olah tak bernyawa hanya karena miskin? Tapi tidak seharusnya bapak berbuat seperti ini. Menurut Eki ini sudah keterlaluan, Pak. Lalu kamu mau apa? Semua sudah terjadi. Sedangkan ibumu juga tak membantah apapun. Pak, Eki mohon, sebelum semuanya terlambat, tolong bapak sudahi semuanya. Eki tidak ingin ibu menjadi tumbal terus-menerus. Eki mohon kepada bapak. Mendengar permohonanku, bapak semakin marah. Bapak merasa tidak terima dengan ucapanku.
Ia merasa tersudutkan. Bapak pun kemudian berbuat kasar kepadaku dengan memukulku begitu kencang. Suara pukulan bapak pun terdengar sampai ke dalam rumah. Ibu yang mendengar suara pukulan bapak seketika saja keluar dari bilik rumah. Ibu mendapati aku yang sedang tergeletak di atas lantai dengan luka memar di pipiku. Ia kemudian menolong dan membangkitkanku. Apa yang terjadi? Ajarkan anakmu tata krama agar dia tidak seenaknya sendiri dalam berbicara. Terlebih dengan orang tuanya sendiri. Dasar berandalan. Bapak pun kemudian meninggalkan aku dan juga ibu. Entah kemana arah tujuan bapak pergi. Ia pergi tanpa permisi sedikit pun. Aku pun mencoba bangkit dengan bantuan ibu. Ibu, maafkan aku. Aku tidak berhasil meyakinkan bapak. Bapak sudah dibutakan oleh ketamakannya. Sudahlah nak, ibu ikhlas. Mungkin ini sudah menjadi garis takdir ibu. Jika ibu kelak mati karena dijadikan tumbal oleh bapak, ibu akan menerima dengan lapang dada. Anggaplah ini bentuk kepatuhan seorang istri kepada suaminya. Tapi aku tidak ingin ibu dijadikan tumbal. Bagaimana kalau kita pergi dari desa ini saja, Bu? Kita pergi berdua dan biarkan adik-adik tetap di sini bersama bapak. Tapi nak, ayo Bu, memangnya ibu mau mati konyol di sini? Tapi nak, sudahlah Bu, tidak ada pilihan lain selain pergi. Aku akan segera kemasi barang-barang milikku dan juga milik ibu. Kita pergi sekarang. Ibu pun menurut dengan semua perkataanku. Dengan perasaan tergesa-gesa, aku dan ibu pun pergi meninggalkan desa rawa. Kedua adikku tak ikut bersama kami. Aku dan ibu tidak ingin mengambil resiko besar. Aku berharap ini akan menjadi jalan terbaik terutama untuk ibu. Perjalananku dengan ibu tidak begitu mulus. Tangisan kedua adikku mengiringi langkah kakiku bersama ibu. Awalnya mereka tak tahu, namun insting mereka sangatlah kuat. Sesaat setelah ibu melangkahkan kakinya keluar dari bilik rumah, saat itu juga tangisan kedua adikku terdengar saling bersahutan. Ibu tak tega meninggalkan kedua adikku itu. Namun aku kembali meyakinkan ibu bahwa tidak ada pilihan lain. Bapak belum mengetahui bahwa aku dan ibu memutuskan untuk pergi. Namun aku yakin ketika bapak tahu, ia akan marah besar dan kemudian mengoyak-oyak seluruh penjuru hutan untuk bisa menemukanku dengan ibu. Di sisi lain, sang jelmaan ular mengetahui jika aku dan ibu akan pergi. Sang ular nampaknya sudah mengikat ibu secara tak kasat mata sejauh ini. Namun ibu tak pernah menyadari hal itu. Aku pernah mendengar sebuah cerita tentang berjanjian dengan makhluk tak kasat mata akan menyisakan petaka yang tak berujung. Dan hal tersebutlah yang paling aku takutkan. Aku dan ibu terus berlari untuk menghindar dari desa rawa. Tidak ada perlengkapan apapun yang kami bawa, hanya baju yang melekat di tubuh dan tak ada hal lainnya. Aku tak tega melihat ibu kelelahan berlari, namun aku akan lebih tak tega jika harus menyaksikan ibu menderita tiap malam dan menanggung derita di sepanjang hidupnya. Aku akan menjaga ibu meskipun nyawa taruhannya. Sementara itu bapak pun mulai curiga akan kepergianku dengan ibu. Sepulangnya bapak ke rumah, ia tak mendapati kami berdua. Ia malah mendapati kedua adikku menangis histeris karena aku dan ibu tak berada di rumah. Bapak terus mencariku dan ibu di seluruh rumah, namun tak kunjung dapat. Malam ini adalah tepat malam Jumat. Itu artinya malam persembahan akan dilakukan malam ini juga. Bapak pun mulai marah karena tak kunjung mendapati ibu. Waktu bergulir begitu cepat, kini malam pun hampir tiba. Bapak tak bisa berpikir dengan jernih. Bapak khawatir sang jelmaan ular akan marah terhadapnya jika malam ini tidak ada persembahan. Bapak mencari ibu ke sana dan kemari, namun hasilnya tetap nihil. Bapak pun semakin marah. Ia bahkan membanting kedua adikku dengan begitu tega. Bapak juga menghancurkan semua barang yang ada di rumah. Sifat temperamen bapak nampak begitu nyata. Waktu persembahan pun tiba. Bapak mencoba menghadapi sang ular dengan berbagai alasan. Ia mohon kepada sang jelmaan ular untuk diberikan kelonggaran. Namun semua permintaannya nampak percuma, sebab sang ular tidak pernah sekalipun mau menerima alasan. Maafkan aku Tuan. Malam ini istri saya sedang tidak bersedia melayani Tuan. Tapi saya janji,
pekan depan semua akan kembali seperti biasanya, Tuan. Tidak boleh ada kata tidak bersedia. Bawa istrimu kemari atau kalau tidak nyawa istrimu tidak akan tertolong. Bapak terus memohon kepada sang jelmaan ular, namun tak kunjung dikabulkan. Di sisi lain aku dan ibu mulai kelelahan berlari. Kami pun memutuskan untuk berhenti untuk melepaskan rasa lelah. Saat sedang beristirahat, aku melihat ibu nampak begitu berbeda. Tatapan ibu sangat kosong, wajah ibu pun mulai pucat pasi. Aku mencoba menyadarkan pandangan ibu. Ibu kenapa? Ibu, sadar Bu. Ibu tidak kenapa-napa, Nak. Ibu, Eki mohon ibu kuat. Kita hampir sampai di perbatasan. Dan setelahnya ibu akan baik-baik saja. Eki mohon ibu harus kuat. Kalau memang takdir ibu cukup sampai di sini, ibu mohon kamu jaga kedua adikmu. Ibu, jangan berbicara seperti itu. Eki yakin semua akan baik-baik saja. Saat aku sedang menguatkan ibu, tiba-tiba saja datang segerombol ular menghampiriku. Ular itu nampak tidak nyata namun ada. Aku yakin segerombolan ular itu adalah titisan jelmaan ular yang sudah melakukan perjanjian kepada bapak selama 10 tahun ini. Aku yakin sang ular akan menjemput ibu kembali ke bilik rumah untuk melayaninya. Aku harus melakukan sesuatu. Hari pun semakin malam, tak banyak hal yang bisa dilakukan. Aku berusaha untuk mengusir gerombolan ular yang semakin mendekat ke tubuh ibu yang sedang tidak berdaya. Sementara itu, ibu tidak bisa berbuat apapun selain berserah diri. Seakan percuma semua usaha yang aku lakukan tak kunjung membuahkan hasil. Tubuh ibu pun dililit oleh semua ular yang datang menghampiri kami. Ibu nampak kesakitan dan aku terus mencoba melepaskan lilitan ular yang melingkar di tubuh ibu. Sang jelmaan ular semakin marah kepada bapak. Ia kemudian memporak-porandakan bilik rumah bapak dan mulai menghajar bapak begitu hebat. Ia melilit bapak untuk kemudian menariknya hingga ke atas dan dijatuhkan tubuh bapak ke tanah. Darah pun mengucur begitu deras dari tubuh bapak. Sang ular semakin menggila. Meskipun sudah dijatuhkan, bapak tetap bisa sadarkan diri. Bapak pun kemudian berlari sekecang mungkin untuk menghindar dari jelmaan ular dan sekaligus mencari keberadaan ibu. Bapak tidak ingin kekayaan yang sudah diperolehnya selama 10 tahun ini sirna dan sia-sia. Ia pun tak siap jika harus kembali miskin. Ia terus berusaha sekuat mungkin untuk menemukan ibu meskipun di tengah-tengah kejaran sang ular. Sementara kedua adikku tetap berada di bilik rumah tanpa orang lain. Sang ular tidak menyentuhnya sama sekali. Sang ular tahu bahwa kedua adikku merupakan bagian dari mereka. Istriku, pulanglah. Maafkan aku. Bapak berteriak tanpa henti, namun semua seakan percuma sebab aku dan ibu sudah berjarak begitu jauh. Di sisi lain, aku terus berusaha untuk membebaskan ibu dari lilitan segerombolan ular. Ibu semakin kesakitan, tubuhnya mulai membiru. Tanpa sadar tangisku pecah melihat ibu menderita dengan lilitan ular di tubuhnya. Sang jelmaan ular seakan-akan tidak bisa melepaskan ibuku dari jeratannya. Begitupun dengan bapak. Bapak terus dikejar sang ular. Bapak dililit dan kemudian dijatuhkan lagi dan lagi. Ibu pun demikian, dililit terus-menerus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Janjiku untuk menyelamatkan ibu perlahan demi perlahan mulai terkikis seiring dengan birunya tubuh ibu karena lilitan ular yang terus mendekapnya. Muncul penyesalan dalam benakku. Tak seharusnya aku mengajak ibu untuk pergi meninggalkan rumah hanya untuk menghindar dari perjanjian antara bapak dengan sang ular untuk memperoleh kekayaan. Setelah dijatuhkan berkali-kali, bapak pun menjadi tidak berdaya. Aku melihat bapak dari kejauhan. Ia hampir saja sampai di tempatku. Ia hendak berteriak namun tak berdaya. Aku dihadapkan dengan ujung kematian bapak dan ibuku. Keduanya hampir meregang nyawa atas perbuatan sang jelmaan ular. Aku pun marah dan kemudian mengutuknya. Dasar biadab! Kau telah menghancurkan keluargaku, wahai ular sialan. Semakin aku berteriak, penderitaan bapak dan ibuku semakin nyata. Perlahan namun pasti lilitan ular itu pun menewaskan ibu. Ibu tewas seketika dengan lilitan ular yang tak kunjung enyah dari tubuh ibu. Aku menangis seketika mengiringi kepergian ibu.
Niat hati membawa pergi ibu untuk mencegahnya dari tumbal keserakahan bapak. Nyatanya tumbal tetaplah akan menjadi tumbal. Kini ibu benar-benar menjadi tumbal untuk sang jelmaan ular. Sebab ibu lari dari malam persembahan dan mencoba menghindar dari kewajibannya. Sedangkan sang jelmaan ular sangat murka atas pengkhianatan. Maka dari itu ia tak akan segan untuk mempercepat kematian ibu untuk ia jadikan tumbal. Sementara itu, bapak pun perlahan-lahan semakin tidak berdaya. Luka di sekujur tubuhnya seakan tidak bisa diajak kompromi. Aku pun berlari sekuat mungkin untuk menghampiri bapak. Pak, mengapa bapak sangat tega menjadikan ibu sebagai tumbal keserakahan bapak? Kini ibu sudah tiada, Pak. Ini semua karena keserakahan bapak. Maafkan bapak, nah. Setelah mengucapkan maaf kepadaku, bapak pun kemudian menyusul ibu menghembuskan nafas terakhirnya. Kini, bapak dan ibu menjadi tumbal atas keserakahan yang sudah bapak lakukan selama 10 tahun ini. Aku tak pernah berpikir kehidupan keluargaku akan berakhir begitu tragis. Sesaat setelah kematian bapak dan ibu, jasad mereka tiba-tiba saja hilang dengan sekejap. Aku tidak tahu mengapa hal itu terjadi, tapi aku yakin mereka telah dibawa oleh sang jelmaan ular. Setelah kedua orang tua aku tiada, gerombolan ular itu pun mendadak menghilang. Sang jelmaan ular pun turut menghilang. Aku semakin hilang arah. Aku mengutuk perbuatan sang jelmaan ular, meskipun hal itu bermula dari keserakahan bapak. Aku pun mulai mencari-cari gua rahasia tempat sang ular tinggal. Aku berjalan menyusuri hutan dan tak lama kemudian aku melihat sebuah gua yang penuh dengan ular. Aku yakin itu merupakan tempat yang kucari. Perlahan aku mengeluarkan korek api dari sakuku. Kemudian aku memutuskan untuk membakar gua itu hingga habis. Aku tidak pernah menyangka bahwa keserakahan bapak dan ketamakan bapak yang kemudian akan menghancurkan semuanya, menghadirkan petaka tanpa bisa dielakkan kedatangannya. Kini, aku dan kedua adikku hidup sebatang kara. Sedangkan bapak dan ibu sudah tidak lagi bernyawa, meskipun raga mereka menghilang seketika. Selesai. Terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila dari Kang Selamat ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.